Halo semuanya, kembali lagi di video saya. Kali ini kita belajar metode untuk menentukan akar persamaan kuadrat. Jadi ada sebuah persamaan kuadrat, kita akan mencari akar-akarnya atau faktor-faktornya. Ada 3 macam cara untuk menentukan akar dari persamaan kuadrat. Yang pertama dengan metode pemfaktoran, yang kedua dengan metode kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus ABC. Penjelasannya ini sangat banyak, jadi pada video kali ini kita hanya akan belajar metode yang pertama, yaitu metode pemfaktoran. Nah, metode pemfaktoran ini sudah pernah kita pelajari, yaitu waktu kita kelas 7 kemarin. Tetapi saya yakin pasti banyak yang lupa, jadi kita pelajari dulu ini 5-5-nya. Jadi ada 5 bentuk faktorisasi. Ada bentuk pertama, bentuk yang kedua, bentuk yang ketiga, bentuk yang keempat, dan bentuk yang kelima. Dimana nanti bentuk yang ketiga dan keempat ini sama cara penyelesaiannya. Oke, langsung saja kita bahas untuk metode yang pertama. Di sini saya tuliskan, mari ingat kembali. Ini karena materinya sudah pernah kita pelajari dulu di kelas 7. Langsung kita bahas faktor yang pertama, pemfaktoran pertama dengan cara AX tambah AY sama dengan A dikali X ditambah Y. Di sini contohnya langsung. Untuk yang nomor 1, faktor dari 5X ditambah 5Y sama dengan, karena ini dua-duanya memuat angka 5 dan ini juga memuat angka 5, maka 5-nya itu kita keluarkan. 5 dibagi 5 sisa 1. Maka nanti ini sisa X. 5 dibagi 5, 1 nggak usah ditulis, berarti sisa Y. Tandanya di sini tambah, maka juga kita tulis di sini tambah Y. Sehingga faktor untuk yang nomor 1 ini ada 2, yaitu 5 dan X tambah Y. Ini faktornya. Untuk yang nomor 2 sekarang, di sini ada 2, di sini ada 6. Sedangkan 2 dan 6 itu tidak sama. Tetapi kita bisa cari 2 ini dari 2 dikali 1. Faktor yang samanya 2. Kemudian 6 itu dari 2 dikalikan 3. Sekarang kita tuliskan di sini, karena yang sama ini adalah angka 2, 2-nya kita tulis di sini. Kemudian kalau ini 2-nya kita ambil, maka dia sisa 1. 1X itu tidak perlu ditulis 1, tetapi cukup dituliskan X saja. Ini dalam kurung. Tulis X. Ditambah, karena tanda operasinya adalah tambah, kita tambahkan juga. Sekarang 6Y, kalau 2-nya kita keluarkan, maka sisa 3. Inilah yang kita tulis di sini, kita tulis 3Y. Maka faktor untuk 2X tambah 6Y sama dengan 2 dikali X ditambah 3Y. Ini faktornya, 2 warna yang berbeda ini adalah, ini faktor pertama, ini adalah faktor kedua atau akar kedua. Untuk yang nomor 3, di sini sama, ada 6 dan ada 8. Hurufnya atau variabelnya di sini berbeda. Variabelnya berarti tidak ada yang bisa kita faktorkan atau akarkan. 6 dan 8 sama-sama memiliki faktor 2. Artinya, kalau 2 kita kalikan 3, hasilnya 6. Kemudian kalau 2 kita kalikan 4, hasilnya adalah 8. Sama seperti tadi, yang sama adalah angka 2, maka angka 2-nya kita keluarkan. Kita tulis di depan sini. Kemudian tidak ada lagi yang bisa, tidak ada lagi yang sama di sini. Maka bisa kita pakaikan warna hitam. Ini faktor atau akar yang kedua. Kalau 6A kita ambil 2-nya, kita keluarkan 2-nya, maka sisa 3 dan A. Tanda hubungnya adalah kurang, tanda operasinya adalah kurang, kita tulis kurang. Kemudian 8B, karena kita ambil 2-nya, maka sisa 4. Di sini kita tulis 4B. Nah, ini adalah faktor dari 6A dikurang 8B. Atau akarnya. Nah, yang nomor 4 sama. Di sini ada 8 dan ada 12. Di sini P dan Q berbeda, maka untuk P dan Q ini tidak bisa kita akarkan. Kita hanya bisa mengakarkan angkanya saja. Ada 8 dan ada 12. Faktor yang sama dari 8 dan 12 adalah 4.
Kalau 4 kita kalikan 2 hasilnya 8. Kalau 4 kita kalikan 3 hasilnya adalah 12. Sama seperti yang sebelumnya, angka 4-nya yang sama kita keluarkan, kita taruh di luar sini. Ini adalah akar yang pertama. Kemudian untuk akar yang kedua, kita buka kurung seperti ini. Kalau 8P kita ambil 4, kita keluarkan 4, sisa 2P. Tanda operasinya adalah kurang. Kemudian 12Q, kalau kita ambil 4 atau kita akarkan 4, maka sisa 3Q. Nih. Sekarang contoh yang kelima, di sini kita lihat ada 15 dan ada 20. Faktor yang sama dari 15 dan 20 itu adalah 5. Di sini 5 kita kalikan 3 hasilnya adalah 15. 20 itu dari 5 kita kalikan dengan 4. Nah, faktor yang sama adalah 5. Kemudian kita lihat lagi hurufnya. Di sini ada mn dan di sini ada n kuadrat. N kuadrat itu artinya n-nya ada 2 kali. Nah, karena di sini sama-sama memuat n, kita tulis di sini n supaya tidak lupa. Maka yang sama di dua-duanya ini adalah 5n. Kita tuliskan 5n di sini. Nah, sekarang untuk yang 15 mn, kalau kita ambil 5, angkanya sisa 3. Dan kalau hurufnya kita ambil n, sisa m. Karena operasinya tambah, kita tulis tambah juga di sini. Nah, 20 kita ambil 5, sisa 4. N kuadrat, ini n-nya ada 2, kita ambil 1, maka sisa 1 saja n-nya. Seperti ini akarnya. Sekarang kita masuk ke pemfaktoran yang kedua, yaitu pemfaktoran bentuk kuadrat dari x kuadrat dikurang y kuadrat. Nanti akan menghasilkan akar x tambah y dikali x kurang y. Ini mudah. Jadi kita tinggal mengakarkan yang bagian depan dan mengakarkan yang bagian belakang. Contohnya yang nomor 1. Di sini ada 9x kuadrat dan ada 25y kuadrat. Karena hurufnya kuadrat juga, maka nanti hurufnya atau variabelnya kita akarkan juga. 9 ini dari 3 dikali 3. 3 dikali 3. Kemudian 25 ini dari 5 dikali 5. Maka bisa kita tuliskan untuk yang pertama. Akar dari yang pertama ini beserta hurufnya. Akar yang pertama yaitu 3x. Tandanya tambah. Akar yang kedua 5y. Akar yang kedua sisanya 3x dikurang 5y. Ini akarnya. Jadi angka yang pertama yang di depan ini kan 9, kita cari akarnya. Akarnya itu 3, berarti nanti yang di depan sini 3. Yang di belakang ini angkanya ada 25. 25 itu dari 5 kali 5. Maka di sini 5, di belakang juga kita tulis 5. Karena ini ada x kuadrat, maka kita ambil x dan x. Di sini y kuadrat, maka di sini kita tulis y dan y. Nah, sekarang untuk yang nomor 2, di sini kita lihat ada 16x kuadrat dikurang 81. Di sini yang ada variabelnya hanya yang pertama. Maka kita buka dulu kurung yang pertama. Akar yang pertama, 16 itu dari 4 kali 4. Kita tulis dulu 4. Kemudian ini ada x kuadrat, maka di sini juga kita tulis x. Tanda hubungnya, tanda operasi yang pertama adalah tambah, boleh tertukar sebenarnya. Kemudian ini 81 saja, tidak ada variabelnya, maka 81 itu dari 9 kali 9. Tuliskan di sini angka 9. Untuk variabel untuk faktor yang kedua atau akar yang kedua sama, hanya berbeda tanda saja. 16 itu dari 4, x kuadrat itu dari x. Kemudian karena yang pertama sudah tambah, yang ini kurang 9. Sama dengan yang nomor 3, di sini ada 100 saja dikurang 36 m. Mohon maaf, ini m kuadrat.
Nah, sama juga 100 itu dari 10 kali 10. Tandanya juga boleh tambah boleh kurang, duluan terserah. Saya lebih suka tambah dulu. Kemudian 36 itu dari 6 kali 6. M kuadrat itu M kali M. Tulis M saja. Tutup kurung. Faktor yang kedua atau akar yang kedua sama. Kita tuliskan ini tetapi dengan tanda yang berbeda. Contohnya di sini kan tadi 10, 100 itu dari 10 kali 10. Sini 10. Kemudian ini tandanya tambah. Sekarang kita ambil tandanya kurang. Ini juga kita tulis di sini. Selesai. Ini pemfaktoran bentuk kuadrat. Ini yang paling mudah. Untuk pemfaktoran yang bentuk ketiga, ada x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat sama dengan x tambah y kuadrat. Atau yang kedua, x kuadrat dikurang 2xy ditambah y kuadrat sama dengan x kurang y kuadrat. Jadi bentuknya mirip-mirip seperti ini. Ini bentuk yang ketiga. Nah, ini punya syarat. Syarat-syaratnya yang pertama, terdiri dari suku 3. Suku 3 itu berarti ada 3 buah suku. Ini suku pertama, suku kedua, ini suku ketiga. Kemudian syarat yang kedua, suku pertama yang di depan ini nanti adalah kuadrat dari akar yang pertama. Kemudian suku yang ketiga yang di belakang merupakan kuadrat dari akar yang kedua. Nah, syarat yang ketiga, suku yang di tengah atau suku yang kedua merupakan 2 kali hasil kali akar pertama dan akar kedua. Maksudnya, nanti akar pertama sama akar kedua kita kalikan. Kalau sudah hasilnya kita kalikan lagi dengan angka 2. Lanjut saja ke contoh soal. Ada beberapa contohnya. Untuk yang nomor 1, di sini ada x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0. Sekarang kita lihat ini sudah terdiri dari suku 3. Kemudian suku pertamanya adalah kuadrat dari akar pertama. X kuadrat itu berarti dari x dikalikan x. Kemudian suku ketiganya merupakan kuadrat dari akar kedua. Nah, suku tiganya adalah 1. 1 itu dari 1 dikali 1. Kita lihat lagi untuk yang suku kedua. Suku kedua tadi adalah akar yang pertama nanti dikalikan akar yang kedua. X dikali 1 berarti tetap X. Kemudian hasilnya dikali 2. X kali 2, 2X. Maka ini jawabannya sama. Sehingga akar-akarnya ini kita tuliskan akar pertamanya adalah X. Karena ini dua-duanya tandanya tambah, maka di sini tanda operasi hitungnya juga tambah. Dituliskan akar yang kedua di sini, baru kita kuadratkan. Untuk soal yang nomor 2, di sini ada x kuadrat dikurang 2x tambah 1 sama dengan 0. Kalau kita lihat ini angkanya sama dengan yang di atas, hanya beda tanda. Ini sama. Suku yang pertama kita cari akarnya. X kuadrat itu dari x dikalikan x. 1 ini dari 1 dikali 1. Tetapi karena dia tandanya kurang, maka nanti akar-akarnya yaitu x dikurang 1 kuadrat. Untuk soal yang nomor 3, di sini ada x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Sekarang kita cari dulu akarnya ini. X kuadrat tadi dari x dikali x. Kemudian 4 ini dari 2 dikali 2. Sekarang kalau kita cari suku kedua, suku tengah atau suku kedua, katanya akar yang pertama dikalikan akar yang kedua, yang ini, baru nanti kita kalikan 2 dari sini tadi.
Kalau kita hitung X kali 2 ini adalah 2X. Kalau kita hitung lagi ini jadinya 4X. Ternyata sama. Sehingga ini sudah benar. Penulisannya seperti ini. Akar-akarnya atau faktor-faktornya adalah X dan 2 kuadrat. Nah, karena ini tandanya sama-sama tambah, maka di sini juga tambah. Untuk soal yang nomor 4, di sini ada X kuadrat dikurang 6X ditambah 9. Sama seperti tadi, kita cari dulu akar dari suku yang pertama. Di sini adalah X kuadrat, maka akarnya adalah X dikalikan X. Kemudian, di sini ada 9. 9 itu didapat dari 3 dikali 3. Nah, kita lihat lagi di sini suku tengahnya atau suku kedua nilainya adalah negatif. Kalau dia bilangannya negatif, maka di sini nanti dari perkalian 2 bilangan negatif. Sekarang kita cek di sini. Suku keduanya, ini kan negatif 6X. Kita cek 2 kali suku pertama dikali suku akar dari suku ketiga. Di sini negatif 3. Kalau kita hitung, X dikali negatif 3, di sini negatif 3X. Kemudian ini kalau kita hitung, hasilnya adalah negatif 6X. Ternyata ini sama dengan yang ini. Sehingga nanti akar-akarnya ini benar. Penulisannya jadi akar-akarnya yaitu X dikurang 3. Langsung saja seperti ini, kuadrat. Nah, untuk yang pemfaktoran bentuk ketiga ini, kadang-kadang itu tidak semua bentuknya seperti ini nanti bisa dikerjakan seperti ini. Kalau angkanya dia tidak pas, kalau kita lihat ini kan angkanya 1, 4, dan 9. Ini adalah bilangan-bilangan kuadrat. Tetapi jika bukan bilangan kuadrat, misalkan di sini nanti angkanya 2, 6, 8, dan seterusnya, maka dia tidak bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi ini hanya berlaku untuk bilangan yang suku ketiganya adalah bilangan hasil bilangan kuadrat. Jadi nanti untuk lebih mudahnya, pemfaktoran itu menggunakan rumus yang ke-4 dan ke-5 di video yang selanjutnya.